Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 6 April 2022 dalam pekan kelima Prapaskah. Bacaan dibawakan oleh M.A. Nini Intri, Mazmur dilantunkan oleh Skolastika Titi, dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Nubuat Daniel, bab 3, ayat 14 sampai dengan 20, dilanjutkan ayat 24 sampai dengan 25, dan ayat 28. Sekali peristiwa berkatalah Nebukadnezar, Raja Babel, kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego, "Apakah benar bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia demi mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah kamu menyembah patung yang kubuat ini. Tetapi jika kamu tidak menyembah, seketika itu juga kamu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrah, Mesah, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat di antara tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrah, Mesah, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar, ya Raja." Kata raja, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Maka berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allah Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, tetapi melanggar titah raja, yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah leluhur kami. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah
Terpujilah namamu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau dalam bait-Mu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di atas tata kerajaan-Mu. Kepadamulah pujian selama segala abad. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau yang mendugai samudera raya. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di bentangan langit. Kepadamulah pujian selama segala abad. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 8 ayat 31 sampai dengan 42. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, 'Kamu akan merdeka'?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal di rumah. Yang tetap tinggal dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham,
tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Dari bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, kita mengetahui kalau Yesus sedang berbincang-bincang dengan orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Orang yang percaya kepada Yesus tentulah mau mendengarkan firman-Nya, tetapi belum tentu sanggup menjalankan seperti yang dikehendaki oleh firman itu, karena ia masih terbelenggu oleh kuasa kegelapan, masih menjadi hamba dosa, dan diperhamba oleh dosa. Seorang hamba bukanlah orang yang merdeka, sebab ia wajib melaksanakan perintah tuannya. Seseorang yang hidupnya masih diperbudak oleh dosa hanya akan mengejar kebebasan, tidak mampu untuk memerdekakan dirinya dari kuasa iblis dengan kekuatannya sendiri. Hanya kebenaran yang berasal dari Allah Bapa sajalah yang dapat memerdekakan dari perbudakan dosa. Yesus telah menerima tugas dari Bapanya untuk datang ke dunia dan membawa kebenaran Allah. Dan Yesus telah menggunakan kebenaran itu untuk memerdekakan umat manusia, melepaskan diri dari belenggu dosa melalui karya penebusannya di kayu salib. Maka sudah layak dan sepantasnya lah kita menyebut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita. Kita adalah orang-orang percaya yang telah ditebus oleh Yesus, dan Yesus meminta agar kita tetap tinggal di dalam firman-Nya. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Yohanes 15 ayat 4. Tinggal yang dimaksud adalah menetap, tidak sekedar mampir atau tinggal kalau lagi suka saja, melainkan menetap untuk selama-lamanya dan tidak pernah pindah lagi ke lain hati. Kita adalah orang-orang yang percaya dan mau mendengarkan firman-Nya. Tetapi, apakah kita telah tinggal menetap di dalam firman-Nya, telah menjadi rantingnya, ataukah kita masih saja mau diperbudak oleh dosa? Jika kita masih menjadi hamba dosa, memang kita tak sanggup melawan kuasa dosa. Tetapi kalau kita sudah dimerdekakan oleh Yesus melalui penebusannya, semestinya kita boleh memilih dan bersikap apakah kita akan menolak dosa atau tidak? Apakah kita memilih menjadi pelaku firman atau pelaku dosa? Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Sekalipun kita telah menerima kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Yesus dengan pengorbanannya di kayu salib, dan sekalipun kita telah sungguh-sungguh bertobat, dan sekalipun kita yang dahulu hidup berlumur dosa telah mati untuk bangkit bersama Kristus menjadi manusia baru yang tinggal menetap di dalam firman-Nya,
Tetapi bukan perkara mudah untuk begitu saja melupakan masa lalu yang penuh dosa itu. Berbuat dosa itu ibarat menancapkan paku ke batang pohon. Sekalipun pakunya telah dicabut, tetapi luka bekas paku masih tersisa. Mari kita lihat pengalaman hidup seseorang yang dikenal sebagai preman, yang hidup dari menguras isi dompet orang lain dengan mengancam-ngancam dan tak segan-segan melukai korbannya jika melawan. Senang makan di warung tetapi tak pernah mau membayar. Akibat perbuatannya, bertahun-tahun ia mesti mendekam di penjara, meninggalkan istri dan kedua anak gadisnya. Istri dan kedua anaknya turut menanggung akibat perbuatannya, dihina dan dijauhkan dari pergaulan. Mereka mesti menyandang gelar baru, istri preman dan anak preman. Ketika setengah dari masa hukumannya telah ia lalui, terang Kristus bercahaya atas dirinya. Timbul niat untuk menerima kebenaran Kristus untuk memerdekakan dirinya dari perbudakan dosa. Setelah mendapat remisi, ia pun boleh menghirup udara merdeka di luar penjara. Lalu ada kesempatannya kami berbincang-bincang. Saya menyimak curhatannya dan turut larut dalam penderitaannya. Ia telah bertobat dan ingin hidup di jalan kebenaran, tetapi di mana-mana ia ditolak. Tak ada yang mau mempekerjakan dia sekalipun hanya sebagai satpam. Jangan pelihara hewan buas, kalau tidak ada makanan kita pun akan dimangsanya. Begitulah orang-orang berpikir tentang dia. Samar-samar saya melihat ada keputusasaan memancar dari wajahnya. Tetapi saya mempercayai bahwa telah terjadi sukacita di surga karena satu orang berdosa telah bertobat. Lalu saya pun berdoa, tidak untuk memohon sembako bagi dia dan keluarganya, melainkan memohon agar Roh Allah berkenan menunjukkan jalan kebenaran baginya untuk hidup sebagai orang yang telah dimerdekakan. Roh Allah menggerakkan bibir saya, lalu berkata kepadanya, segera berkemas untuk meninggalkan kota ini. Ajak keluargamu pindah ke tempat yang jauh, yang tak ada seorang pun akan mengenali kalian. Mulailah hidup baru di sana. Itulah perjumpaan kami yang terakhir. Kami benar-benar putus hubungan sebab ia benar-benar telah meninggalkan masa lalunya. Tetapi saya percaya ia dan keluarganya hidup dalam kebenaran Allah, seperti yang dinyatakan oleh Nabi Yesaya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya 32 ayat 17. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, marilah kita tutup renungan hari ini dengan berdoa bersama kepada Allah Bapa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berkuasa untuk mengampuni dosa, Yesus Kristus, Putramu dan Tuhan kami, telah berkata kepada kami, Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka tuntunlah kami yang telah Engkau merdekakan dari perbudakan dosa ke dalam kebenaran Kristus, agar kami boleh tinggal dan menetap dalam firman-Nya, menjadi pelaku firman. Kami ini hanyalah domba-domba yang lemah, yang tak mempunyai senjata untuk melawan kuasa dosa, yang telah tersesat dan tak tahu jalan pulang. Maka bantulah kami untuk dapat hidup merdeka dari penjajahan dan bujuk rayu iblis, serta hidup merdeka dari keinginan daging. Doa dan pengharapan ini kami panjatkan melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.